Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan Arabiyyan tibyanan wa ja'ala al-lughata al-arabiyyata li fahmi al-Qur'ani wa sunnah miftahan wa bayanan. Ashhadu an la ilaha illallah an'ama bil lisani 'ala al-insani minnatan tawdihan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afsahun nasi lisanan wa ahsanuhum bayanan. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين سلفوا طريقة لغة إعرابا وبيانا. الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فيا أحبب الله وأحبب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tentunya tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita, aktivitas kita kembali mengkaji ilmu nahwu dari kitab At-Ta'liqat Al-Awwaliyah Lil-Badi'ina fi Dirasatil Ajrumiyah, karya dari Syekh Abi Abdullah Ahmad Ibn Thabit Ibn Sa'id Al-Wusabi. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab muqaddimah ini ya. Namun sebelum itu tentunya tak lupa selawat teriring salam senantiasa terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semua, bahwasanya pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji definisi kalam yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, yang definisi tersebut berbunyi al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, yang dimana dari definisi kalam ini ternyata terpilah menjadi 4 perkara. Suatu kalam itu ya bisa dikatakan kalam. Jadi bisa kita katakan pula ini adalah syarat agar sesuatu bisa dikatakan sebagai kalam. Yang pertama, kalam itu harus berupa lafal yang kita baca di catatan. Lafal di sini maksudnya adalah as-saut, as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Nah, yaitu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, yaitu huruf-huruf yang dimulai dari alif dan diakhiri huruf ya. Itu kan rentetan urutan huruf-huruf hijaiyah. Maka keluar dari sana al-isyarah, kitabah. Karena apa? Isyarat tidak dinamakan kalam. Karena dia bukanlah suara. Berikutnya, yaitu murakkab. Murakkab mata rokaba min kalimatain fasoidan. Fasoidan artinya dan seterusnya. Maksudnya lebih dari 2. Gitu. Jadi, ukuran minimal susunan kalam itu ya 2 kata. 2 kata. Dan susunan itu atau tarkib itu ya, dia bisa hakiki dan juga apa? Takdiri. Dia bisa apa? Hakiki dan bisa takdiri. Secara hakiki itu maksudnya bagaimana?
yaitu penggabungan kata yang memang jelas terlihat ada dua tuh kata. Contohnya apa yang hakiki? Kita bisa tulis sini Zaidun, Imun. Nah, terlihat jelas dengan mata kita ada dua kata di situ. Kata yang pertama Zaid, kata yang kedua Imun. Musnad ilaih. Ya. Kemudian kalau yang takdiri, bagaimana takdiri itu, susunan yang takdiri itu atau tarkib yang takdiri itu, murokab yang takdiri itu adalah penggabungan kata yang tidak ditampakkan. Jadi hanya satu saja. Contoh jawaban dari pertanyaan Mas Muka. Ya, kemudian dijawab Hafiz saja. Hafizun. Nah, ini satu kata saja. Bisa nggak dikatakan kalam? Bisa. Pertama suara, kemudian murokab. Murokabnya memang dua kata. Nah, tapi satu disembunyikan atau ditakdirkan, maka takdirnya adalah apa? Bisa ana, bisa ismi, maka yang lebih tepat adalah ismi. Ya. Nah, ismi Hafiz, begitu. Terkait nantinya pemaknaan lebih dalam, itu ada dalam ilmu ma'ani, dalam ilmu balaghah, ya. Penghapusan apa itu? Antara musnad ataupun musnad ilaih. Barakallahu fiik. Kemudian mufid. Satu lagi mufid. Apa artinya mufid? Ma'afada faidatan tamatan yahsunu sukutu 'alaiha. Nah, jadi terkait mufid, bahwa kalam itu harus memberikan faidah, artinya memberikan faidah yang sempurna. Nah, jika orang yang berbicara, ya, kemudian yang diajak bicara atau asami yang mendengarkan itu diam. Nah, ketika si mutakalim selesai berbicara, maka informasinya tersampaikan. Ya. Sehingga si mukhotob tidak lagi menunggu redaksi yang lainnya. Berbeda kalau misalkan dikatakan seperti ini, in qoma Zaidun, jika Zaid berdiri. Si mukhotob akan menunggu. Ya, kalau Zaid berdiri, ada apa seterusnya begitu. Nah, ya proses menunggu itulah berbanding lurus belum sempurnanya kalam yang dibawakan oleh si mutakallim. Maka belum jadi kalam meskipun saud dan berbahasa Arab. Berikutnya bil wada'. Bil wada' itu adalah wada' Arabi, peletakannya orang Arab sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Berupa lafal-lafal yang digunakan oleh orang-orang Arab, ya. Antakuna alfazul lati natakallamu biha. Min wada'il Arabi. Dan tentunya juga pemaknaan lain dari bil wada' adalah bil qasdi, dengan maksud tujuan, ya. Dengan maksud atau tujuan satu kalam diungkap, satu kalam diungkapkan. Begitu. Kira-kira. Maka dari itulah ketika kita baca kemarin, kita bisa menyimpulkan ketika Imam Ibnu Ajurum membawakan diksi kalam di sini dan memaknai al yang menempel di kalam. Bisa nanti disimak kembali video atau rekaman pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk berikutnya aqsamuhu salasah, yaitu pembagian kalam di sini di mana ya pembagian kata. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun, harfun datang yang datang dengan makna, huruf yang punya makna. Kita lihat ismun. Apa itu isim? Ya.
Isim adalah di sini kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Isim adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri. Walam taktarin, dan tidak terkait atau terikat bizamanin dengan waktu apapun. Kakaulika, seperti ucapanmu Muhammadun. Muhammad ini isim karena kapanpun kita bisa mengucapkannya. Baik hari ini, yang akan datang, atau bahkan yang telah berlalu sekalipun. Karena dia isim, tidak apa? Lam taktarin bizaman, tidak terkait atau terikat dengan waktu. Contoh lagi asadun, singa, tobibun, dokter, profesi ya. Kemudian ainabah, anggur, kolamun, pena. Wa nahwu dzalik, dan semisal dari ini ya, dan lain-lain. Nah itu isim. Ya. Berikutnya, fiil. Apa itu fiil? Fiil adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, sama seperti isim ya, kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya, namun ada hal yang membedakan antara fiil dengan isim. Apa yang membedakannya di sini? Waqtaronat. Waqtaronat bi ahadil azminatis salasati. Kalau fiil itu dia terikat dengan salah satu waktu yang tiga. Waktu yang tiga itu pertama ada madi, lampau, past tense. Hadir ya, masa sekarang. Mustakbal, al-mustakbal, yang akan datang, future. Wal af'alu salah satun, fiil itu ada tiga. Maksud tiga di sini, teman-teman. Maksud tiga di sini adalah pembagian fiil berdasarkan waktu terjadinya. Fiil itu perbuatan kata kerja ya. Adverbia, istilah linguistiknya. Yang pertama al-madi kakaulika. Contoh ya, seperti ucapanmu. Qoma, ta'allama, istaghfara. Qoma artinya telah berdiri. Ta'allama artinya telah belajar. Istaghfara meminta ampun. Nah ini semua adalah apa? Fi'il madi. Nanti kita akan ketahui ciri-cirinya guna membedakan antara fi'il madi, fi'il yang bermakna hadir, fi'il yang bermakna mustakbal, begitu. Dan juga membedakan fiil itu sendiri dengan apa? Dengan isim ataupun dengan huruf nantinya. Asani, ini yang kedua, al-mudhari. Nah, fiil mudhari contohnya adalah yakumu. Yakumu ini bentuk mudhari dari koma. Kemudian ada yata'allamu. Yata'allamu ini bentuk mudhari dari ta'allama. Kemudian ada yastaghfiru. Ini bentuk mudhari dari istaghfara. As-salis yang ketiga adalah al-amr kakaulika, seperti ucapan mukum. Ya. Kum ini adalah fil amr dari koma yakumu. Kemudian berikutnya ada ta'allama. Ta'allama ini adalah fil amr dari apa? Ta'allama ya ta'allamu. Berikutnya ada istaghfir. Ini fil amr dari istaghfara ya istaghfiru. Nah, fil amr itu maknanya apa? Istiqbal. Maknanya istiqbal.
yang dikatakan mustakbal tadi yang akan datang. Karena kalau kita nyuruh orang itu, perbuatannya muncul ketika waktu berbicara atau setelah waktu berbicara. Setelah waktu berbicara. Duduklah. Setelah selesai ngomong duduk kita, baru orang yang kita suruh duduk. Nah, terrealisasi perbuatan duduk di situ. Setelah apa? Setelah mutakalim atau orang yang memerintahkan itu berbicara. Kalau hadir, nah ini yang terkait fi'il mudhari. Yang bermakna hadir adalah fi'il mudhari. Namun fi'il mudhari pun juga bisa dimungkinkan maknanya untuk yang akan datang. Lanjut. Harfun ya. Harfun ja'a li ma'nan nih. Kita baca. Harfun ja'a li ma'nan. Dia adalah kalimatun dalat, kata yang menunjukkan ala maknan atas makna fi ghairiha pada selainnya. Nah, jadi huruf yang dimaksudkan di sini pertama tentunya adalah huruf yang punya makna. Namun untuk melihat pemaknaan dari huruf yang punya makna itu, ya dia diletakkan bersama selainnya. Maksudnya dia diletakkan bersama isim, bisa juga diletakkan bersama fiil. Karena nanti ada huruf yang khusus masuk di isim, ada khusus yang masuk ke fiil, dan ada huruf yang mushtarok, berserikat, bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fiil. Nah, contoh huruf yang punya makna didatangkan oleh penta'lik di sini yaitu Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasadi. Yang pertama hal. Ini huruf istifham ya. Hal apakah? Kemudian ada fi. Fi adalah huruf jar. Kemudian ada lam. Lam adalah harfu jazm. Huruf untuk menjazmkan suatu kata. Ini luar biasa, Masya Allah. Pentaklik memberikan contoh huruf yang punya makna 3. Dan ketiga huruf ini mewakili. Ya, tempat-tempatnya nanti. Hal ini adalah huruf yang bisa apa? Masuk ke isim dan masuk ke fiil gitu. Contohnya apa? Hal anta ustazun taib. Kemudian bisa juga masuk ke fiil. Contohnya hal akalta. Hal akalta artinya apa? Apakah kamu sudah makan? Have you eaten yet? Bahasa Inggrisnya. Apakah kamu sudah makan? Nah, intinya apa? Hal sebagai huruf yang punya makna, tadi kelompoknya masuk ke kelompok huruf istifham, dia bisa masuk ke isim, ya ini di sini masuk ke anta isim ya, isim domir, kata ganti. Kemudian hal di sini masuk ke fiil, ya, akal, ya, akal tak, akala. Berikutnya ada fi. Fi di sini huruf yang khusus masuk ke isim. Fil baiti gitu. Nah, fil baiti, al baiti isim, fi masuk ke isim. Lam. Lam ini adalah huruf yang khusus masuk ke fiil. Alam taro kaifafa. Nah, alam taro ada lam dan seterusnya. Nah, taro di situ fiil. Wa makna qaulihim dan makna ucapan mereka ya, para ulama nahwu ketika menjelaskan huruf yang punya makna sebagai pembahasan dari bagian-bagian kalam atau pembagian kalimah, pembagian kata yang mana ucapannya itu dalat ala maknan fi goiriha tadi ya di awal nih. Apa sih maksudnya itu? Maksudnya adalah, sebentar hapus dulu. Annal harfa bahwasanya huruf yang punya makna tentu di sini la yazharu maknahu tidak akan nampak maknanya illa fi jumlatin kecuali di dalam kalimat. Baru nanti maknanya nampak.
Fa idza qulta, maka apabila kamu katakan hal qama, kita baca nih, hal qama Zaidun, apakah Zaid berdiri? Hal masuk ke fiil. Berikutnya ada lagi hal Muhammadun musafirun, apakah Muhammad seorang musafir? Hal masuk ke isim yaitu Muhammad. Barulah di situ apa? Kanal istifhamul ladzi dalla alaihi harfu hal. Maka di sini huruf hal langsung menunjukkan atasnya, ya, adalah istifham, yang huruf hal menunjukkan atas istifham tersebut, ya. Makna istifhamnya muncul langsung pada hal tadi ketika hal sudah ada di dalam kalimat. Nah, innama huwa an qiyami Zaidin. Tiada lain sesungguhnya tentang berdirinya Zaid. Ya. Dan juga wasafari Muhammadin, dan juga safarnya Muhammad. Wakis alaihi goyrohu. Tinggal dikiaskan saja selainnya. Ya, tadi kan sudah saya kiaskan ini, nah, terkait fi dan lam, begitu. Mendatangkan contoh-contoh yang lain. Berikutnya, wa makna qaulihim ja'a li ma'nan. Apa sih maknanya ja'a li ma'nan? Walaupun sudah sering kita singgung-singgung, ya. Ini dijelaskan lagi oleh beliau. Wudi'a li ma'nan. Ja'ali ma'nan itu maksudnya adalah diletakkan kepada makna, satu makna diletakkan kepada satu makna. Minal ma'ani, dari makna-makna yang ada. Contoh makna-makna yang ada dalam berbagai macam huruf yang punya makna, itu diantaranya ada istifham. Huruf yang bermakna istifham seperti hal tadi. Kemudian az-zarfiyah, huruf yang bermakna keterangan. Itu seperti fi tadi yang artinya di atau di dalam. Berikutnya an-nafi, ini juga pemaknaan kepada beberapa huruf. Perwakilannya itu tadi yaitu lam. Ya. Kemudian ada tamani, huruf-huruf yang bermakna tamani. Pengandaian, makna dari arti dari tamani apa? Pengandaian. Kemudian taraji, ya, harapan, dan lain-lain. Ya, wa nahwi dzalika. Dari sini tentunya ketika huruf yang termasuk pembagian kalam atau pembagian kata, setelah dia diikat dengan ja'ali ma'nan, maka keluar apa? Fa kharajal harful ladzi laisa lahu ma'nan. Maka keluar huruf-huruf yang nantinya nggak punya makna. Wahwa, dan dia itu adalah apa? Harfut tahaji. Ya, huruf tahaji. Huruf tahaji itu adalah huruful hijaiyah. Ya, huruful hijaiyah kaqaulika, seperti perkataanmu, ya. Seperti perkataanmu. Nah, a, ba, ta. Dan juga seperti Zaid di dalam kata Zaid. Wayaihi, dan huruf ya-nya, maupun dalihi, huruf dalnya. Fa inna kullan minha, maka sesungguhnya setiap darinya, dari huruf-huruf yang tadi, itu merupakan harfu mabni, la harfu ma'nan. Dia huruf mabni. Mabni di sini ya adalah huruf yang berfungsi sebagai, ya, yang membangun suatu kata intinya. Dia tidak dimaknai apa-apa. Seperti huruf Zai pada kata Zaid. Apa maknanya huruf Zai pada kata Zaid? Tidak ada. Huruf ya-nya apalagi dalnya. Lanjut. Silakan, ada yang mau baca matanya? Kita masuk ke ciri-cirinya nih sekarang nih. Ciri-ciri isim nanti, dan sekarang ciri-ciri fiil nanti, kemudian ciri-ciri huruf. Insya Allah malam hari ini kita akan selesaikan. Silakan. Ada yang mau baca? Tidak ada? Nah. Fal ismu yu'rafu. Baik, nah, silakan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum.
Nah, bismillah. Qala al-muallifu hafizahullah ya Ustaz. Rahimahullah. Rahimahullah. Nah, qala al-muallifu rahimahullah. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Baik, barakallahu fiik. Wa fiik Fal ismu yu'rafu. Kita lihat catatan nomor 1 di sini. Ketika dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, isim itu bisa loh diketahui. Bisa diketahui. Apa makna dari perkataan fal ismu yu'rafu, isim bisa diketahui ini? Maka di sini dijelaskan oleh pentaklik, ya. Ya, aduh, masih belum. Ya tamayyazu al-ismu. Isim itu apa? Terbedakan. An akhawaihi, dari dua saudaranya. Apa saudaranya isim? Fi'il sama huruf ya. Al-fi'li wal harfi. Bi alamatin, dengan satu tanda, min hazihil alamati, dari tanda-tanda ini. Nah, berarti setelah ini Al-Imam Ibnu Ajurum atau tadi sudah dibaca ya, tanda-tanda isim agar kita bisa membedakan isim dari dua saudaranya, yaitu dari fi'il dan huruf. Yang pertama tanda isim adalah bil khafdi. Kita lihat catatan nomor 2. Apa sih khafat itu? Khafat adalah al-kasratul lati yuhdithuha. Yuhdithuha al-amilu fi akhiril kalimati au ma naba'anha. Ternyata khafat merupakan ibarah anil kasrah, ya. Ungkapan dari kasrah. Kasrah itu adalah apa? Salah satu tandanya nanti dari khafat. Khafat keadaan. Di mana salah satu tanda dari keadaan khafat itu ialah kasrah. Nah, kasrah itu yang muncul sebab adanya amil. Amil yang memunculkan si kasrah tersebut. Ya, amil itu faktor. Dan si kasrah itu munculnya di mana? Fi akhiril kalimah, di akhir kata. Kalau kita sedang berbicara isim, berarti kasrah ada di mana? Di akhir isim. Kapan kasrah muncul di akhir isim? Kalau si isim tersebut dimasuki oleh faktor yang memunculkan si kasrah tadi di akhir isim. Nah, aumanaba'anha. Jadi tanda dari keadaan khafat itu bukan hanya kasrah, tapi nanti ada yang lainnya. Ini yang dimaksud manaba'anha. Apa-apa atau apa-apa yang menggantikan dari si kasrah. Ya. Suatu isim dia khafat tapi tidak diakhiri kasrah. Iya, berarti kasrah sedang digantikan dengan tanda-tandanya yang lain. Kita lihat di sini. Kakaulika, seperti ucapanmu, marortu bi Zaidin, aku berpapasan dengan Zaidin. Perhatikan kata Zaid. Fa Zaidin ismun, maka Zaid adalah ismun. Dari mana kita tahu? Bidalili wujudil kasrah, dengan dalil adanya kasrah fi akhirihi. Ya, di akhirnya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tanwin. At-tanwin. Tanwin itu secara bahasa adalah at-taswid ya. At-taswid. At-taswitu. Apa artinya at-taswid? Bersuara gitu. Sawwata yusawwitu. Taswid. Fa'ala yufa'ilu. Taf'il ya. Nawwana yunawwinu tanwinan. Nah, itu juga bersuara artinya. Bersuara. Makanya tanwin itu adalah apa? Suara nun sukun yang ada di akhir lafal ketika suatu lafal diucapkan. Namun ketika dituliskan tidak ada. Maka itu yang tadi saya ucapkan menjadi definisi tanwin secara istilah. Ini yang diletakkan oleh pentaklik ya Syekh Ahmad bin Sabit al-Usabi. Lihat di sini
tanwin secara istilah tentunya nunun sakinatun, nun sakinah, nun sukun ya. Talhaqu akhiral ismi, yang ikut di akhir isim lafzon secara lafal. Wa tufariquhu, dan nun tersebut tentunya menyelisihi ya secara tulisan. Kaqaulika, seperti ucapanmu, istaqbala Zaidun Muhammadan bihadiyatin. Istaqbala itu artinya apa? Menyambut. Zaid menyambut Muhammad bihadiyatin dengan suatu hadiah. Zaidun. Ya. Muhammadan. Masya Allah, hadiyatin. Ini sudah menampilkan domah tain, fathah tain, kasrah tain. Klop contoh yang diberikan oleh pentaklik di sini. Mantap, Masya Allah, luar biasa. Nah, ketika kita mengucapkan Zaidun, kan layaknya seperti ini. Zaidun, ada nun sukun. Sama nggak kita ucapkan Zaidun di bawah yang saya tuliskan dengan Zaidun yang dituliskan oleh pentaklik? Coba teman-teman ucapkan. Sama nggak ucapannya? Sama. Sama. Sama, ya. Maka disitulah tanwin itu adalah nun sukun yang diucapkan. Ya, karena kalau dituliskan ini apa? Tidak boleh. Gitu. Kapan bolehnya nun sukun tanwin itu dituliskan? Nanti di khot arudi, di tulisan arud, ya, ketika ingin mentakti suatu bait syair. Itu ada di pembahasan ilmu arud. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah mungkin nanti ada suatu kesempatan ya. Kita sama-sama mengkaji ilmu arud. Pernah saya buka nggak ada yang daftar. Ya, ada 1 atau 2 orang. Nah, dan ternyata belum belajar nahwu atau sorof atau balaghah. Jadi sama aja. Kira saya tutup kelas arud. Baik. Kita lanjut lagi. Fakulun min, maka setiap dari Zaidun, Muhammadan, Hadiyat itu kan ditanwin semua. Dia adalah isim, itu mereka semua isim. Bidalili wujudi tanwini fi akhiri. Dengan dalil adanya tanwin di akhirnya. Nulahizu, nulahizu. Kita perhatikan nih, nulahizu artinya kita memperhatikan annana, bahwasanya kita apa? Napokna dari kata napoko. Mengucapkan. Bahwasanya kita itu mengucapkan nun ya bin nuni fi akhiril ismi, ya di akhir isim kita ucapkan di akhir isim. Namun apa? Lam naktubha, dan kita tidak menuliskan nun tersebut. Barakallahu fiik. Lanjut, yang keempat adalah masuknya alif lam. Wah, ini nih. Sedikit saya akan berikan faedah tambahan nantinya. Alif lam yakni al. Ya. Pentaklik mengatakan apa? Al. Dan beliau pun katakan walau abbara biha lakana aula. Masya Allah. Ini saran ya, saran dari pentaklik. Kalau Al-Imam Ibnu Ajurum abbaro, baknya ditasydid ya. Abbaro, ya yakni Al-Imam Ibnu Ajurum kalau beliau mengungkapkan dengan al lakana aula, maka itu lebih mantap, lebih utama, kata apa? Kata pentaklik. Nah, ya. Kenapa? Karena alasannya 2 huruf. 2 huruf itu ya tidak dipisah penyebutannya, langsung saja menjadi satu kesatuan. Seperti hal, kan kita nggak ngomong apa namanya alha walam, tapi langsung kita gabungkan apa hal. Dan ternyata kenapa Imam Nawawi menggunakan ungkapan terpisah demikian, yakni alif dan lam mengikuti apa? Madrasah Kufah. Karena Basrah lah yang berpendapat untuk menyebutkan apa? 2 huruf dengan langsung saja. Seperti penggabungan 2 huruf tersebut, yakni al di sini pembahasan, kan? Jadi Basrah menyebutnya al. Kenapa? Karena dia terdiri dari 2 huruf, yakni alif dan lam. Kaidahnya apa? Kaidahnya
Jika ada kata yang terdiri dari 2 huruf, maka diucapkan sesuai dengan lafalnya. 2 huruf alif dan lam diucapkan sesuai dengan lafalnya, yakni al. Kan kalau masuk ke kalimat kita ucapkannya apa? Al kan? Contoh al-kalamu. Al dapat dari mana? Alif lam, ya kan? Alif lam. Baik. Nah, kalau Kufah, madrasah Kufah itu menyebutnya dengan apa? Dengan alif lam. Kenapa? Karena meski dia terdiri dari 2 huruf, hanya saja salah satu dari keduanya itu bukan huruf asli, yakni alif atau lebih tepatnya ya hamzah begitu. Nah, di situ kan dikatakan kalau udah masuk ke ini ke kalimat al begitu kan, al. Apakah hamzah di situ? Enggak, hamzah wasol, enggak ada hamzahnya begitu. Ya, contoh lihat saja al-kalam atau setiap isim yang ma'rifat dengan alif lam. Ada hamzahnya enggak ada kepala hamzahnya enggak di atas alifnya? Enggak. Gitu, enggak ada. Berarti kita katakan hamzah wasal. Gitu ya. Nah, jadi seakan-akan dia ini satu huruf yakni lam saja. Nah, seakan-akan maka dipisahlah keduanya ketika menyebutkan. Itu apa? Argumennya orang-orang Kufah. Kalau argumennya orang Basrah tadi sudah kita jelaskan. Sampai sini bisa difahami teman-teman? Dan Insyaallah. Ya. Kakaulika seperti ucapanmu fahima at-talibu ad-darsa. At-talibu ad-darsa. Fakulun min, maka setiap dari at-talibu dan darsa adalah ismun, dia isim. Kenapa? Bidalili dukhuli al, dengan dalil masuknya al ya, alaih atasnya. Min awalihi, dari awalnya. Al itu ada tanda isim yang ada di awal isim. Kalau kasroh itu tanda isim yang ada di akhir isim. Lanjut lagi. Yang kelima, hurufil khafdi. Huruf-huruf khafat. Yatamayyazul ismu, isim itu terbedakan bidukhuli harfin, dengan masuknya satu huruf min hurufil khafdi, dari huruf-huruf khafat alaihi, atas isim tersebut. Kakaulika seperti ucapanmu, contohnya di safartu min sona'a ila Makkah. Ya. Lihat, sona'a ini dimasuki oleh min. Maka udah jelas dong sona'a isim. Ya. Nah, kenapa dia enggak kasroh? Ya, nanti masuk pembahasan mamnu minas sharaf ya. Begitu pula makata, kenapa dia enggak kasroh? Intinya di sini beliau ingin menegaskan fokus kita kemana? Ya, pengkategorian kata yang dimasuki oleh huruf jer. Ya, berarti dikategorikan sebagai isim kalau dimasuki oleh huruf jer. Intinya kita bisa membedakan terlebih dahulu. Itu salah satu tujuan atau goalsnya. Waqauluka waqaulika ya, dan ucapanmu romaitus sahma anil qaus, na'an ya. Aku melemparkan saham anak panah dari busurnya. Waqaulika, dan ucapanmu tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allah di sini isim karena ada ala. Berikutnya waqaulika Muhammadun fil masjidi, nah kasrah masjidi ya, dimasuki fi juga. Berarti al masjid adalah isim. Wa qaulika rubba rajulin karimin lakitu. Masya Allah. Ya. Sedikit sekali laki-laki mulia yang aku temui. Maka rajulin itu sebagai isim. Karena terletak setelah rubba. Rubba kan salah satu dari huruf-huruf jar. Wa qaulika marartu bi Zaidin. Ya. Marartu bi Zaidin, aku berpapasan dengan Zaid. Aku berpapasan dengan apa? Dengan Zaid. Zaid di situ isim. Nah, jadi ini kita mempelajari fungsi-fungsinya. Nantinya huruf-huruf jar ini punya makna yang beragam banyak. Satu huruf ada makna ini, makna itu. Di kitab Awamil Mi'ah. Wa qaulika kana wajhur rasuli kal qamari. Nah, kal qamari syahid kita. Adalah wajahnya Rasulullah SAW itu seperti bulan. Makanya ada salawat qamarun, qamarun ya. Itu memuji Rasulullah. Nah, terkait ini adanya apa? Penyerupaan dari sisi keindahan wajah Rasulullah
yang bercahaya seperti keindahan cahaya pada rembulan. Nah, wa qaulika alhamdulillah. Kalau Allah ada lam situ. Baik. Alhamdu pun juga isim ya karena ada al. Fahadhil kalimatul waqi'atu maka kata-kata ini al-waqi'atu yang terletak ba'da harfin setelah satu huruf min hurufil jarri dari huruf-huruf jar asmaun dia adalah isim. Bidali didukhuli harfil jarri dengan dalil masuknya dengan bukti masuknya apa huruf jar alaihi atasnya min awailihi dari awal-awal isim-isim yang tadi. Kemudian disebutkan huruf qasam teman-teman. Disebutkan huruf qasam tuh wa huruful qasami ayatamayyazul ismu aidon, isim itu terbedakan juga bidukhuli harfin dengan masuknya satu huruf min hurufil qasam dari huruf-huruf sumpah atas isim. Qasam itu artinya sumpah. Huruf qasam adalah huruf-huruf yang digunakan untuk sumpah demi artinya. Wal qasam bi fathil qaf wasin al muhmalah. Apa makna muhmalah? Ya. Makna muhmalah itu adalah yang tidak ada titiknya. Berarti apa? Sin yang nggak ada titiknya. Ya sin. Karena sin yang ada titiknya sya begitu. Nah, bimakna al-yamin. Bimakna al-yamini. Yamin itu ya sumpah. Ya. Wa huruful qasami dan huruf qasam. Min hurufil khafdi. Termasuk huruf-huruf khafat. Termasuk huruf-huruf khafat. Kenapa dipisah dari rangkaian huruf-huruf khafat sama al-imam Ibnu Ajurum? Agar kita ketahui maknanya nanti. Ya, kalau ini 3 huruf untuk apa? Sumpah. Walakin summiyat akan tetapi huruf-huruf qasam itu dinamakan hurufal qasami sebagai huruf-huruf qasam gitu. Kenapa? Lidukhuliha alal muqsami bihi. Karena masuknya itu huruf-huruf qasam kepada apa? Al-muqsam bih. Muqsam bih itu adalah sesuatu yang dijadikan objek sumpah. Sesuatu yang dijadikan objek sumpah disebutnya muqsam bihi. Al-muqsam bihi. Kaqaulika contohnya seperti ucapanmu nih, wallahi la ajtahidanna. Syahid kita mana? Wow, wallahi. Saya akan bersungguh-sungguh. Berikutnya uqsimu billahi. Nah, billahi ada ba. Ba-nya di situ adalah huruf qasam. Ya, huruf qasam. Maknanya qasam ya, dia juga termasuk jar juga. Buktinya lafal Allah kasrah. Berikutnya tallahi la ashabul asyrar. Demi Allah saya tidak akan berteman dengan orang-orang yang buruk. Begitu. Tallahi. Nah, falafzul jalalati, maka lafal jalalah ya, yakni lafal Allah itu ismun bidalili dukhuli harfil qasami alaiha. Afwan, bidukhuli harfil qasami alaihi. Dengan bukti masuknya huruf qasam atasnya. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke fiil. Silakan dibaca. Wal fi'lu. أنا واصل يا أستاذ. نعم تفضلي. نعم تفضلي اقرأي. شكرا أستاذ. بسم الله. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. Na'am barakallahu fiik. وفي Al-fi'l yu'raf. Fi'il diketahui berarti sama ya redaksinya. Catatan dari penta'lik yatamayyazu lagi. Yatamayyazul fi'lu an akhawayhil ismi wal harfi. Nah, fi'il terbedakan dari dua saudaranya yaitu isim dan huruf biwujudi alamatin dengan adanya satu tanda min hazil alamati dari tanda-tanda ini. Sudah disebutkan yang pertama adalah qad. Qad di sini sebutannya adalah huruf. Ya berarti qad adalah huruf teman-teman kategorinya. Wahya harfun mushtarakun, dia huruf yang berserikat. Bainal madi wal mudhari'i. Ingat ini tanda fiil ya. Fiil tadi udah kita pelajari, ada madi, ada mudhari', ada amr. Nah, di sini pembahasan kita. Nah, lihat di sini. Nah, qad ini masuk ke fiil madi dan mudhari'. Inilah yang disebut dengan mushtarak, berserikat, bisa masuk ke madi, bisa masuk ke mudhari'. Fa idza dakhalat 'alal madi. Nah, di sini beliau memberikan pemaknaannya nih. Ya, memberikan apa? Pemaknaannya.
Jadi ketika qad masuk ke fi'il madi punya makna tersendiri. Begitupun ketika masuk ke fi'il mudhari. Apabila qad itu masuk ke fi'il madi dalat, maka dia akan menunjukkan ala ahadi maknayain. Menunjukkan atas salah satu dari dua makna ini. Perhatikan. Dua makna ketika qad masuk ke fi'il madi. Yang pertama adalah at-tahqiq, penguat atau penegasan. Maka nanti arti qad itu sungguh kalau dimaknai sebagai tahqiq. Nah, ya, yaitu maknanya adalah tahqiqu wuqu'il hadasi. Tahqiqu wuqu'il hadasi. Untuk menunjukkan apa namanya? Betul-betul realisasinya apa? Suatu kejadian. Kakaulika, seperti ucapanmu, qad safara Zaidun. Kita artikan apa? Sungguh Zaid itu benar-benar safara, telah bersafar, telah pergi. Nah, ini makna pertama qad masuk ke fi'il madi. Makna kedua qad masuk ke fi'il madi adalah at-taqrib, ya, menunjukkan dekat, ya, taqribu wuqu'il hadas. Apa namanya? Menjelaskan, memberikan faedah apa? Dekat realisasi suatu kejadian, suatu perbuatan. Kakaulil muazzin, seperti ucapan muazzin afwan, seperti ucapan muazzin orang yang mengumandangkan azan, ya, dan juga iqamah begitu. Indal iqamah, tapi ketika iqamah nih ada lafal qad qamatis shalah. Nah, ini kan qad itu masuk ke qomat. Qomat ini fi'il apa? Fi'il madi. Nah, maknanya apa? Maknanya bukan tahqiq tapi takrib. Sungguh telah dekat waktu sholat itu untuk ditegakkan. Berikutnya sekarang, tadi dua makna, qad masuk ke fi'il madi, sekarang dua makna qad masuk ke fi'il mudhari'. Wa idza dakhalat 'alal mudhari'i, dan apabila qad itu masuk kepada fi'il mudhari', dalat, ya, bikasratin ala ahadi maknayain. Nah, menunjukkan mayoritasnya nih teman-teman, mayoritasnya bikasrah itu seringnya, ya, qad masuk ke fi'il mudhari' itu kepada salah satu dari dua makna ini. Wahuma at-taqlilu wa taksiru. Yang pertama itu adalah taklil, seringnya diartikan jarang atau apa? Terkadang, ya. At-taksir itu seringnya diartikan ya sering. Nah. Kemudian wabikillatin ala makna tahqiq. Nah, terkadang sedikit, ya, qad itu dimaknai tahqiq ketika masuk ke fi'il mudhari nih. Nah, loh. Ya. Kapan qad itu dimaknai tahqiq tatkala masuk ke fi'il mudhari? Ketika itu sudah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apalagi lafalnya itu, kalimat yang ada qad masuk ke fi'il mudhari'nya itu terkait sifat-sifat Allah ada di dalam Al-Qur'an. Maka nantinya diartikan sungguh. Kita langsung fokus ke taklil nih. Famisalu taklil. Nah, contoh makna taklil qad masuk ke fi'il mudhari'. Qauluka, ucapanmu, qad yanjahu al-balidu. Nah, ya. Terkadang orang yang balid. Apa balid artinya? Balid, ada yang tahu arti balid? Bodoh ya. Tumpul, dungu begitu ya. Atau ya malas lah ya. Ini sinonim dari apa? Kaslan begitu. Baik. Orang yang malas, orang yang tadi ya, besar pokoknya. Terkadang dia sukses loh. Ya, bahkan di kenyataan pun demikian ya. Nggak semua orang yang malas itu nggak sukses ya. Terkadang ada yang sukses. Wa misalu taksir, dan contoh taksir qauluka qad yanjahul mujtahidu. Nah, ini kan sesuai dengan waqi' ya. Fakta kenyataan orang-orang yang bersungguh-sungguh mayoritas dan memang seringnya itu berhasil. Sekalipun ada yang gagal ya itu kan hanya minoritas saja. Wa misalu tahqiq. Nah, ini contoh apa?
makna tahqiq untuk qad yang masuk ke fi'il mudhari'. Contohnya apa? Qad ya'lamu ma antum alaih. Ya. Nah. Jangan sampai diartikan terkadang dia mengetahui apa yang kalian ya ada atasnya begitu. Taib. Nah, tentang kalian begitu. Enggak, tapi apa? Sungguh. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sempurna dari seluruh sifat. Fakulun min, maka setiap dari safaro dan qomati wa yanjahu wa ya'lamu ini adalah fi'lun. Ya, adalah apa? Fi'lun bidalili dukhuli qad alaihi min awalihi. Dengan dalil atau bukti masuknya qad atasnya dari awalnya. Berikutnya, catatan kaki yang ketiga adalah sin. Sin ini adalah huruf juga. Huruf sin itu maksudnya huruf sin ya. Itu kan penyebutannya saja. Wahia harfun mukhtasun bil afwan. Ini nih yang ketiga. Nah, wahia harfun mukhtasun bil mudhari'i. Jadi huruf-huruf yang masuk ke fiil sebagai cirinya fiil itu nanti ada yang mustarok sifatnya seperti qad, ada yang mukhtas, yang khusus. Nah, sin ini khusus untuk mudhari' saja. Dan tadulu ala tanfis. Ya, tadulu ala tanfis. Tanfis itu jeda ya, artinya jeda gitu. Akan nanti. Nah, dimaknai tanfis sebagai al-mustaqbalu al-qaribu. Al-mustaqbalu al-qaribu. Kaqaulika seperti ucapanmu sayakumu zaidun. Sayakumu zaidun artinya Zaid akan berdiri. Akan berdiri itu berarti dekat nanti dari apa? Realisasi perbuatan berdirinya. Fayakumu, namun intinya pembahasan kita lihat di sini, yakumu itu adalah fi'lun mudhari'un. Kenapa? Bidalili dukhuli sin. Dengan bukti masuknya sin alaihi atasnya min awalihi dari awalnya. Berikutnya ada saufa. Ada apa? Ada saufa. Lihat. Saufa itu adalah harfun mukhtasun aidon bil mudhari'i. Dia juga huruf yang khusus masuk ke fi'il mudhari. Namun nanti maknanya menunjukkan atas tafwif. Tadulu ala taswif. Taswif itu artinya apa? Menangguhkan. Taswif itu artinya apa? Menangguhkan. Taswif ini kan bentuk masdar. Dari kata kerja apa? Sawafa. Betul sekali. Sawafa yusawifu. Itu taswifan. Nah, artinya kan menangguhkan. Maka dimaknailah dia di sini sebagai al-mustaqbalu al-ba'id. Yang akan datang. Yang akan datang namun jauh realisasinya. Kakaulika seperti ucapanmu saufa yahujju Zaidun hadzal am. Nah, hadzal am Zaid itu akan pergi haji pada tahun ini. Nggak tahu tapi kapan pastinya. Intinya tahun ini. Namun itu pun juga sifatnya masih rencana. Ya, entah bisa terrealisasi atau tidak. Namun intinya apa? Ada makna akan. Ada terjemah akan yang maknanya al-mustaqbal al-ba'id. Taswif tadi ya. Nah, di sini ya hujju sebagai kata yang terletak setelah saufa, maka dia adalah fi'il. Fi'ilnya jelas fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un. Bidalili dukhuli saufa, dengan dalil masuknya saufa alaihi atasnya min awalihi dari awalnya. Berikutnya ada ta'ut ta'nis sakinah ya, terakhir itu. Dan dia adalah harfun mukhtasun juga. Tapi
huruf yang dikhususkan kepada fi'il madi. Tadulu ala ta'nisil fa'ili. Maknanya menunjukkan atas mu'annas fa'ilnya. Ya, namanya fi'il kan perbuatan pasti ada yang melakukan. Nah, yang melakukan itulah disebut sebagai fa'il atau subjek. Ketika kata kerja atau fi'il madi diakhiri tak sukun, maka sudah jelas fa'ilnya adalah mu'annas atau perempuan. Fakaulika seperti apa? Ucapanmu apa ini? Tahajjabat, berhijab. Siapa yang berhijab? Hindun, berarti Hindun perempuan. Ini fa'il tuh kan. Fa'ilnya tahajjabat. Tahajjabat fi'lun madin bidalili ittisoli ta'id ta'nisi. Dengan dalil bersambungnya tak sukun bihi padanya min akhirihi, dari akhir kata ya tahajjabat tadi ya. Wal muradu biqaulihim, dan yang dimaksud dengan perkataan mereka as-sakinah itu apa? Annaha sakinatun fi asli wada'iha, bahwasanya sukun pada asal peletakannya. Itu maksud dari kata sakinah. Namun di sini Masya Allah, fala yaduru tahrikuha, maka nggak masalah diharokati itu sukun, ya tak sukun itu nggak masalah diharokati li'aridin, sebab adanya satu tujuan tertentu atau karena adanya faktor arid ya, adanya faktor tertentu. Contoh faktornya adalah takhallus, kata takhallusi, seperti ingin membebaskan minat tiqoi sakinain, dari bertemunya dua sukun. Ya, ingin membebaskan dari bertemunya dua sukun. Nah, maka salah satu sukunnya diharokati. Lebih tepatnya sukun yang pertama. Kaulika, seperti ucapanmu tahajjabatil mar'atu al muslimatu. Masya Allah. Al mar'ah ini kan ada al kan sukun. Tahajjabat asalnya taknya sukun kan? Sukun ketemu sukun. Nah, ini kan bertemunya dua sukun. Kita ingin bebaskan. Berarti sukun yang pertama yakni ta ini di kasroh, diharokati. Nggak jadi masalah. Fala yadurru tahrikuha, kata penta'alik di sini. Tanbih, ya, peringatan atau perhatian. Lam yadhkuril. Nah, ini sukun-sukun ya, saya kasroh tuh. Lam yadhkuril musannifu, musannif yakni al-imam Ibnu Ajurum. Nah, jadi nanti kalau kita mau baca kalimat-kalimat perkataannya Ibnu Ajurum, kita bilangnya apa? Musannif ya, jangan mualif. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih bilang mualif, namun lebih tepatnya musannif. Musannif itu adalah yang menuliskan kitab tanpa lihat referensi lain, begitu. Jadi nulis kitab sendiri ya. Nah, dari apa? Dari dirinya, dari apa yang dia pahami gitu, ini Masya Allah. Berbeda dengan syarah. Kalau syarah itu kan menjelaskan dari sesuatu yang sudah ada. Nah, bisa dikatakan apa? Pensyarah gitu, penta'lik atau mu'alif. Lam yadhkuril musannifu alamat fi'lil amri. Nah, musannif tidak menyebutkan apa? Tanda fi'il amr ya kan? Maka di sini tugas dari pentaklik menyebutkan. Wa alamatuhu, dan tanda dari fi'il amr itu murakkabatun min amrain, tersusun dari dua perkara ini. Ahaduhuma, salah satu dari dua perkara tanda fi'il amr itu. Nah, ini nih ya. Ciri tanda fil amr, ciri atau tanda fil amr dalalatuhu ala tolab. Penunjukan fil amr itu kepada tolab ya, meminta, adanya tuntutan. Asani, tanda yang kedua, qabuluhu ya al mukhatabah. Qabuluhu ya al mukhatabati. Si fi'il amr itu bisa menerima ya mukhatabah. Maka teman-teman kalau ada yang bertanya kenapa saya bacanya itu ya jadi maf'ul bi dari qabul. Qabul ini masdar, beramal amalan fi'il. Tamam. Kaqaulika, seperti ucapanmu, istaqim ya Zaidu. Istiqomahlah wahai Zaid. Nah, ini kan maknanya apa?
Tolab. At-talabu. Meminta istiqomah harus direalisasikan oleh si Zaid ini. Atau sekalipun Zaid adalah orang yang istiqomah, maka makna dari fi'il amr di sini bisa juga apa? Al-istimror. Keberlanjutan, kontinuitas. Wastakimi ya Hindu. Nah, di sini istakimi ada ya sukun. Ya sukun disitulah disebut dengan apa? Ya mukhattabah. Berikutnya wal harfu. Fadhali, silakan dibaca lagi. Terakhir. قال المصنف رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Baik, terjemahkan. Dan huruf adalah sesuatu yang Tidak cocok namanya. yang tidak cocok bersama dalil fa'ilnya yasluh ya Ustaz. Sahih, dalil ismi, dalilu fa'ilnya yasluh. Baik. Dan huruf adalah sesuatu yang tanda isim dan tanda fi'il tidak senantiasa cocok bersama dengan huruf. Betul sekali. Ya. Jadi huruf tersebut cirinya adalah ketika tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il, maka itulah huruf. Kalau ada tanda isim ya udah isim, kalau ada tanda fi'il ya udah fi'il, kalau nggak ada tanda isim dan tanda fi'il berarti dia huruf. Berarti tanda huruf apa? Adamiyatun. Ketidakadaan tanda isim dan tanda fi'il. Kita baca ta'liqatnya di sini. Silakan coba antum baca. Terakhir, coba tatbik, praktek. Karena kan sama aja redaksinya. Minimal tuh. Baris pertama bisa dibaca. Coba. Ada yang mau bantu baca ini? Sekalian latihan. Tipis-tipis. Ustaz. Boleh. Ya. Dalalatuhu ala talabi asani. Bukan. Yang ini, yang pertama. Yang satu. Ayyatamayyazul hurufu an akhawaihi Ya tamayyazu al-harfu. Oke, an al-harfu an akhawaihi al-ismu wal fi'lu al-ismi ya, al-ismi wal fi'li. Al-ismi jadi badalnya apa? Akhwai sama fi'il juga ataf ke isim. Berikutnya bi alama bi'alamatin sahih. adamiyat Bi alamatin adamiyatin. wa hiya annahu la yaqbalu Betul, yaqbalu syai'an. min alamatin Min alamatil ismi wala syai'an min alamat fi'li. Nah, huruf itu terbedakan dari dua saudaranya, yakni isim dan fi'il, bi alamati dengan satu tanda adamiyah, yaitu tanda apa? Ketiadaan. Wahia annahu la yaqbalu syai'. Dengan tanda ketidakadaan. Nah, tanda adamiyah ini maksudnya annahu la yaqbalu syai'an, dia tidak menerima sesuatu atau sedikit pun min alamatil ismi dari tanda-tanda isim wala syai'an, dan juga tidak sedikit pun menerima dari alamatil fi'li, dari tanda-tanda fi'il. Contohnya hal fi lam. Ya, fala yuqalu fi hal al-hal gitu. Dan maka tidak dikatakan fi hal al-hal wala bihal. Nah, tidak pula nanti disematkan dengan apa? Huruf jar bihal wala qad hal. Nah, enggak begini. Qad kan tanda untuk fi'il. Wala saufa hal. Saufa juga untuk fi'il. Mukhtasun ya. Bil mudhari lagi. Ya. Falamma lam taqbal alamatal ismi wala alamatal fi'li urifa annaha harfun. Maka diketahui bahwasanya dia adalah huruf ya.
Wa mithluha fi wa lam, ya, fi dan lam. Contohnya fi dan lam. Dia tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Ketika dia tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il, urifa annaha harfun. Diketahui bahwasanya dia adalah apa? Adalah huruf. Barakallahu fikum teman-teman. Insyaallah pekan depan hari Senin kita akan masuk ke bab i'rab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi alamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wa iyyakum jami'an hayakumullah. Ya, Ustaz. Wa hayakumullah.